Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik baru dari SMP, MTS, dan sederajat. Yang pertama, memasuki masa PPDB online SMA, SMK Negeri Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Tapi yang pertama, saya ucapkan selamat atas kelulusan kalian semua telah menempuh pembelajaran di tingkat SMP sederajat. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada saat PPDB online SMA SMK Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama berkaitan dengan schedule atau jadwal tahapan PPDB. Yang kedua berkaitan dengan langkah-langkah penting dalam proses PPDB. Yang ketiga adalah berkas yang perlu disiapkan ketika daftar ulang. Baik, yang pertama yaitu berkaitan dengan time schedule atau jadwal alur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 secara online. Perlu dipahami bahwa jangan sampai melewatkan proses penting dalam setiap tahapan karena bisa berakibat fatal. Jika kita melewatkan satu tahap saja akan berdampak pada proses PPDB berikutnya. Yang pertama, tanggal-tanggal penting yang perlu dicatat, yaitu verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token, yaitu pada tanggal 14 hingga 19 Juni 2021. Yang dilanjutkan dengan pendaftaran yaitu tanggal 21 Juni hingga 24 Juni 2021. Kemudian pengumuman pada tanggal 26 Juni 2021, serta yang tidak kalah penting adalah proses daftar ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 sampai 2 Juli 2021. Itu hal penting yang pertama, catat jadwal atau alur dari proses PPDB online SMA, SMK Negeri di Jawa Tengah. Hal penting yang kedua adalah berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses PPDB, langkah-langkah dalam pendaftaran. Ya. PPDB online bisa dilakukan tanpa harus datang ke sekolah tujuan. Artinya bisa dilakukan di rumah masing-masing, yang penting terkoneksi dengan internet. Namun apa saja langkah-langkah penting itu? Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses PPDB online 2021-2022 adalah mengajukan akun. Pengajuan akun ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021 dengan cara masuk ke menu website ppdb.jatengprof.go.id, kemudian pilih pengajuan akun. Ingat, sebelum melaksanakan pendaftaran, sebelum mengeklik menu pendaftaran, setiap calon peserta didik harus mempunyai akun. Maka tahap ini tidak boleh terlewatkan. Kalau terlewatkan akan berakibat pada terhentinya proses, yaitu tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses pengajuan akun? Yang pertama adalah NISN, NIK, tanggal lahir, kemudian fakta integritas. Fakta integritas yang berisi surat pernyataan keabsahan dokumen dan surat pernyataan kesehatan. Itu dalam satu lembar fakta integritas. Jadi dalam menu pengajuan akun silakan masukkan kata kunci NISN, nomor NIK, kemudian tanggal lahir. Setelah itu baru upload atau unggah fakta integritas. Setelah upload fakta integritas, calon peserta didik akan melakukan persetujuan pengajuan akun. Setelah akun disetujui, diverifikasi, maka akan mendapatkan nomor peserta dan token. Jangan lupa, langkah pengajuan akun ini harus dicetak,
bukti pengajuan akun supaya tidak lupa. Proses berikutnya setelah pengajuan akun adalah aktivasi akun. Silahkan masukkan nomor peserta dan token yang diperoleh pada saat pengajuan akun pada menu aktivasi akun. Setelah itu, pada proses aktivasi akun yang perlu dipersiapkan adalah alamat email dan passwordnya. Ingat itu, alamat email dan passwordnya. Kemudian siapkan pula password yang akan digunakan untuk login ke menu pendaftaran. Boleh sama antara password yang akan dibuat untuk login dengan password email. Boleh sama supaya mudah diingat. Jadi memasukkan alamat email ini sangat penting. Karena apa? Ketika suatu saat terjadi kesalahan, lupa password dan lain sebagainya, maka reset password akan dikirimkan melalui alamat email. Ya, masukkan alamat email, kemudian masukkan password yang akan digunakan untuk login di menu pendaftaran. Kapan aktivasi akun ini? Aktivasi akun dan pengajuan akun bersamaan, yaitu tanggal 14 Juni hingga 19 Juni. Bisa diingatkan? Ketika kalian sudah mendapatkan satu akun, maka proses selanjutnya adalah proses pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal 21 Juni hingga 24 Juni 2021. Ya, dengan cara mengeklik situs atau website ppdb.jatengprof.go.id. Silahkan masukkan password yang sudah kalian buat bersamaan dengan nomor peserta. Pada tahap ini kalian dapat memilih kompetensi keahlian yang kamu kehendaki dengan cara memilih 3 pilihan. Silakan calon peserta didik diberi 3 pilihan kompetensi keahlian pada maksimal 2 satuan pendidikan. Nah, silakan pilih sekolah yang kamu kehendaki. Setelah itu, pada langkah ini proses pendaftaran jangan lupa cetak bukti pendaftaran. Ketika kalian sudah mencetak bukti pendaftaran, itu artinya kalian sudah mendaftar di satuan pendidikan yang kamu kehendaki. Ingat ya, itu langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan dalam proses PPDB online SMA SMK negeri di Jawa Tengah, khususnya di SMK Negeri 1 Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Langkah berikutnya atau hal penting berikutnya yang harus disiapkan adalah data-data atau berkas pendukung yang dibawa pada saat daftar ulang. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2021. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah 1. Buku rapor SMP sederajat. Yang kedua, surat keterangan nilai raport semester 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga adalah ijazah SMP atau sederajat atau yang berpenghargaan sama. Kemudian yang keempat adalah akta kelahiran. Yang kelima adalah kartu keluarga. Yang keenam adalah piagam prestasi bagi yang memiliki. Kalau yang tidak memiliki, tidak perlu. Kemudian berikutnya adalah kartu Indonesia Pintar bagi yang memiliki. Kemudian surat keterangan putra-putri tenaga medis yang menangani COVID-19 bagi yang memiliki. Serta berikutnya adalah surat keterangan kesehatan yang sudah tercantum dalam fakta integritas bermaterai 10.000. Berkas itu semua difotokopi, kemudian jangan lupa dengan membawa aslinya. Nanti yang fotokopi akan dibuat untuk arsip sekolah dan berkas yang asli setelah diverifikasi akan dikembalikan lagi kepada calon peserta didik. Dan jangan lupa satu lagi, dalam proses ini
ada satu berkas yang perlu ditambahkan, yaitu bukti pendaftaran. Itu saja. Berkas-berkas tersebut dibawa, difotokopi, dimasukkan ke dalam stop map, kemudian setelah diverifikasi yang fotokopi disimpan di sekolah, kemudian yang asli dibawa kembali oleh calon peserta didik. Demikian hal-hal penting yang perlu dipersiapkan dalam rangka penerimaan peserta didik baru secara online di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Selamat bergabung dengan kami di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Terima kasih.